Bayangkan sebuah kota megah yang selama lebih dari 1000 tahun tak terkalahkan. Sebuah peradaban besar, yang berdiri kokoh sebagai benteng terakhir dari Kekaisaran Romawi Timur. Tapi pada tahun 1453, kota ini menghadapi kehancurannya. Tahukah kamu bagaimana Konstantinopel, kota yang tak tertembus, akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah? Apa yang menyebabkan kekaisaran yang begitu kuat runtuh begitu dramatis? Mari kita selami cerita epik yang mengguncang dunia dan mengubah sejarah selamanya. Kekaisaran Bizantium, atau Romawi Timur, adalah penerus dari Kekaisaran Romawi yang terkenal. Konstantinopel, ibu kota mereka, berdiri megah sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan selama lebih dari 1000 tahun. Terlindungi oleh tembok Theodosian yang terkenal, kota ini dianggap mustahil untuk ditaklukkan. Namun, meskipun pertahanan fisiknya tak tertembus, kekuatan internal Bizantium mulai terkikis oleh serangkaian konflik internal dan serangan dari berbagai penjuru. Bayangkan saja, saat itu, Bizantium bukan hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam, dengan pemberontakan dan konflik politik yang melemahkan fondasi kekaisaran. Bagaimana bisa sebuah kota yang begitu kuat dari luar perlahan-lahan retak dari dalam? Di sisi lain, Kesultanan Utsmaniyah sedang berada di puncak kekuatannya. Dipimpin oleh Sultan Mehmed II, yang dikenal dengan julukan Mehmed Sang Penakluk, ambisinya jelas, menaklukkan Konstantinopel dan mengakhiri Kekaisaran Bizantium sekali dan untuk selamanya. Mehmed II adalah seorang pemimpin yang cerdas dan visioner. Ia memahami bahwa untuk menaklukkan kota ini, ia membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan militer, ia memerlukan inovasi. Salah satu inovasi terbesar Mehmed adalah penggunaan meriam raksasa, yang dirancang oleh insinyur asal Hungaria, Orban. Meriam ini memiliki kekuatan menghancurkan tembok Theodosian yang selama ini melindungi Konstantinopel. Bisakah kamu membayangkan, meriam yang begitu besar, hingga suaranya mengguncang tanah, dan getarannya membuat tembok yang tak tertembus pun mulai runtuh? Pada 6 April 1453, pengepungan Konstantinopel dimulai. Mehmed II dan pasukannya yang terdiri dari sekitar 80.000 prajurit mengepung kota, sementara pertahanan Bizantium dipimpin oleh Kaisar Konstantinus XI dengan hanya sekitar 7.000 prajurit. Selama hampir 2 bulan, pertempuran sengit terjadi, dengan pasukan Bizantium berjuang mati-matian untuk mempertahankan kota mereka. Setiap malam, tembok kota dihantam oleh meriam, dan setiap pagi, pasukan Bizantium mencoba memperbaiki kerusakan yang terjadi. Namun, serangan demi serangan, pertahanan Bizantium mulai goyah. Bagaimana rasanya berada di tengah-tengah kota yang diserang tanpa henti, mendengar gemuruh meriam dan melihat tembok-tembok megah yang mulai runtuh? Namun, kejatuhan Konstantinopel bukan hanya disebabkan oleh kekuatan Utsmaniyah, tapi juga oleh pengkhianatan dari dalam. Sebuah pintu kecil yang disebut gerbang kerahasiaan di tembok kota secara tak sengaja dibiarkan terbuka, memberikan jalan bagi pasukan Utsmaniyah untuk masuk ke kota. Begitu pasukan Utsmaniyah menembus tembok, pertempuran brutal terjadi di jalan-jalan Konstantinopel. Kaisar Konstantinus XI, sang penguasa terakhir Bizantium, memilih untuk berjuang sampai mati bersama rakyatnya. Legenda mengatakan bahwa ia menanggalkan regalia kerajaannya dan bergabung dalam pertempuran sebagai prajurit biasa, berjuang sampai nafas terakhir. Apakah kamu bisa membayangkan keberanian luar biasa yang dibutuhkan untuk menghadapi kematian seperti itu? Pada 29 Mei 1453, Konstantinopel akhirnya jatuh. Sultan Mehmed II memasuki kota yang dulu tak tertembus, mengubah Hagia Sophia yang megah menjadi masjid, dan secara resmi mengakhiri Kekaisaran Bizantium. Kejatuhan Konstantinopel menandai berakhirnya zaman Romawi kuno dan awal dari dominasi Utsmaniyah di Timur Tengah dan Eropa Timur. Tetapi lebih dari itu, peristiwa ini mengubah sejarah dunia. Kejatuhan Konstantinopel memutus jalur perdagangan antara Eropa dan Asia, memaksa bangsa-bangsa Eropa untuk mencari rute laut baru, yang pada akhirnya mengarah pada era eksplorasi dan penemuan dunia baru. Seperti efek domino, kejatuhan satu kota merubah arah sejarah. Konstantinopel telah lama menjadi simbol kejayaan dan kekuatan. Tembok Theodosian yang terkenal telah melindungi kota ini dari berbagai serangan selama lebih dari 1000 tahun. Bagi banyak orang, Konstantinopel tak ubahnya seperti benteng terakhir peradaban Romawi,
berdiri sebagai bukti ketangguhan dan kecanggihan arsitektur serta strategi militer. Namun, setiap peradaban besar memiliki titik kelemahannya. Konstantinopel yang megah tak bisa selamanya bertahan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tembok-tembok itu? Apakah ada jalan keluar dari takdir yang tak terelakkan? Kejatuhan Konstantinopel bukan hanya peristiwa yang mengakhiri Kekaisaran Bizantium, tetapi juga mempengaruhi seluruh dunia. Runtuhnya kota ini menandai akhir dari abad pertengahan dan awal dari zaman modern. Jalur perdagangan antara Eropa dan Asia terputus, memaksa bangsa-bangsa Eropa untuk mencari rute baru yang pada akhirnya mendorong penjelajahan samudra dan penemuan benua-benua baru. Bisa dibilang, kejatuhan Konstantinopel adalah salah satu momen yang paling menentukan dalam sejarah peradaban manusia. Kisah kejatuhan Konstantinopel adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah. Sebuah kota megah yang bertahan selama lebih dari 1000 tahun, akhirnya harus menyerah pada kekuatan yang tak terhentikan. Namun, dari reruntuhan kota ini, dunia yang baru lahir, dengan penemuan, penjelajahan, dan perubahan-perubahan besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Konstantinopel bisa diselamatkan, ataukah kejatuhannya memang sudah ditakdirkan? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe ke Kisah Silam, agar tidak ketinggalan kisah epik lainnya.